Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, bapak, para jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Ihsan, semuanya rahimakumullah. Mengawali kuliah subuh pagi ini, malah kita bersyukur kepada Allah SWT sampai hari ini, detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman Islam, kemudian hati yang istiqomah melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan sampai seterusnya kita diberi kesehatan. Allahumma amin. Ibadah kita yang sudah kita laksanakan selama ini dicatat, diridhoi dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, kalau pertemuan yang lalu kami mengingatkan diri kami dan bapak ibu kata kunci di hati kita, yaitu inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu. Agama yang paling benar di sisi Allah SWT adalah Islam, dan orang yang memeluk agama selain Islam maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus harga mati, harga mati. Sehingga kita bisa melaksanakan Islam sebagai orang Islam dengan kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah, mutlak sempurna. Nah, kalau Islam itu lebih banyak dengan amaliyah, perbuatan, lisan. Islam satu syahadat, jadi kan membaca lisannya, membaca syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat. Yang ketiga melaksanakan puasa Ramadan. Yang keempat membayar zakat. Kemudian yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu, bagi yang sudah mendapatkan porsi. Bagi yang tahun ini yang usianya kurang dari 65 tahun ini ketentuannya. Nah, mungkin ada pendengar saudara kerabat yang jane wis ngantri sudah 13 tahun yang lalu. Dimang hati tahun 2020 kena COVID, mundur 2 tahun. Mundur 2 tahun, kabar alhamdulillah tahun ini berangkat. Nggak ada anak syarat, usianya maksimum 65 tahun. Nah, dan hanya kurang dari 50%. Tentang usia tidak usah dirisaukan Bapak dan Ibu, karena ini hanya kondisi saja. Saking hati-hati ini Kerajaan Arab Saudi. Insya Allah tahun depan kalau sudah normal, usia tidak dibatasi, mudah-mudahan. Selama ini kan tidak pernah dibatasi tentang usia. Ini tentang keislaman. Nah, pagi ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk koreksi diri, karena setelah Islam ini iman. Kalau Islam itu kaitan dengan perbuatan, kalau iman itu dengan hati. Yang tahu ya pendengar saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah munafikun. Mulutnya itu ya mulutnya, lisannya mengatakan, kaya wong beriman, tapi hatinya ada gitu. Alah Islam alah sholat jamaah alah puasa alah apa kan. Nah, padahal kalau di luar ketune ya. Kemudian baju kokone sing regane 750.000.
sarunge sing sajade sing nganggo remote. Ya, Bu. Sekarang itu jangan zaman orang yang kesana kan jajal. Ada cerita orang kok jam tangan harganya 10 miliar. Itu namanya termasuk orang yang berlebih-lebihan. Yang kemarin yang pertama itu loh, Ibadur Rahman. Tidak termasuk Ibadur Rahman karena berlebih-lebihan. Pagi ini Bapak dan Ibu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita beralih ke masalah keimanan. Iman itu adanya di hati. Yang tahu ya panjenengan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman pelajaran SD, coba rukun iman ada berapa anak-anak? Nampak guru, apa saja satu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga ya, belum perso malaikat kan? Ya belum iman itulah. Yang kita imani belum tentu apa yang kita lihat. Penyen pernah perso angin kayak apa? Tapi merasakan, yaitu iman itu tidak mesti dengan indera mata. Nah, iman kepada Allah Taala, kemudian dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah, dengan Rasul, dengan hari kiamat, dan yang terakhir dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang 6 itu, pagi ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mengimani yang masalah kitab-kitab Allah. Wonten pinten Bu kitab Gusti Allah? Sekawan 4 satu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Perkara sing beda sing ini itu bukan dari kitab samawat bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Allah adalah Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Zabur rupanya kayak apa, isinya kayak apa, asal kita iman saja bahwa ada kitab Zabur. Tentang Taurat yang kayak apa wujudnya itu tidak penting untuk kita. Yang penting kita iman bahwa Allah telah menurunkan kitab yang namanya Taurat. Injil seperti apa yang tidak penting, yang tidak usah melihat Injil yang dimana usah. Nah, yang terakhir aja itu Al-Qur'an. Kita harus mengimani itu Al-Qur'an. Nah, Al-Quran karena ini adalah termasuk bagian dari keimanan kita orang Islam, maka seyogianya ya sedikit banyak kita tahu. Syukur di rumah kagungan Quran, anak terjemahane sering dibaca, sering dicermati. Syukur-syukur memahami isinya, melaksanakan isinya. Kalau isinya Bapak dan Ibu, saya yakin benar sebagian isi Al-Quran sudah melaksanakan. Sudah dengan sholat itu melaksanakan perintah Al-Quran. Dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, ya sudah melaksanakan Al-Quran. Terus nggon WA itu Bu, wow, kata-kata yang bagus-bagus. Itu jadi diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, pagi ini monggo kita mencermati apa keistimewaan. Banyak sekali Bu, banyak sekali. Nah ini kami ambilkan, ini kami ngambil dari kok Bu di YouTube. Penjelasan si orang kalah YouTube pirang-pirang, pirang-pirang. Penjelasan juga sudah pernah membaca. Tapi pagi ini monggo kita sama-sama mencermati bareng-bareng belajar. Saya belajar, penjelasan yang belajar, Ada keistimewaan Quran. Mungkin ini materi biasanya sudah disampaikan di acara apa itu nuzulul Quran biasanya. Sudah disampaikan panjang lebar ya, mudah-mudahan ya ini sudah disampaikan, kemudian kami mengulangi saja. Di sini ada 7 keistimewaan Al-Quran yang kami sampaikan, ada 7. Sebelum itu Bapak dan Ibu, monggo panjenengan yang belum bisa belajar baca Quran, yang sudah bisa monggo dimantapkan.
yang sudah bisa dan mantap diseringkan gitu, okay? Karena satu-satunya buku kitab yang kita membacanya kok dapat pahala ya Quran itu. Dengan buku kandel semene bacanya tidak ada pahala. Nang Quran, orang yang baca Al-Quran itu pahalanya setiap satu huruf satu kebaikan. Satu huruf itu tidak alif lam mim, satu huruf bukan alif sendiri, lam sendiri. Ini hadis loh, ngendikan Rasulullah. Orang yang bacalah Al-Quran, karena dengan baca Quran itu akan mendapatkan kebaikan. Setiap hurufnya satu kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Bisanya kul hutok, ya baca kul. Pas naik kendaraan, naik kereta, bacanya kul hutok. Tuh, nah itu satu sanda buku yang kalau dibaca itu akan mendapatkan pahala adalah Al-Quran. 7 keistimewaan. Satu, bahwa isi Al-Quran sejak diturunkan zaman Nabi 1,5 abad yang lalu sampai sekarang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Loh, tahunya dari mana? Ini jaminan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Ini ngendikan iki Gusti Allah. Kudu percaya, jangan percaya Gusti Allah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, Allah pula yang menjaganya. Tidak akan ada orang yang mampu merubahnya. Nambah, ngurang, ngubah, tidak bisa. Mesti ndelalak konangan. Kan ada juga orang mantan muslim yang murtad sekarang jadi pendeta, mengusulkan kepada Kemenak supaya 300 ayat untuk dihapus. Inilah mau konangan, ya. Sekarang malah ngumpet nang Amerika. Nah, kita sebagai seorang muslim, ini Ibu Bapak, yang menjadi pengertian kita bahwa kita harus mengimani, ridho, ikhlas, menerima Al-Quran secara utuh. Utuh. Kalau dengan satu huruf saja dan tidak iman, namanya wis batal keimanannya. Termasuk pangapunten ya Bu, pangapunten. Di Quran kan ada ayat yang mengatakan bahwa seorang lelaki boleh beristri 4, 1, 2, 3 atau 4. Fa'amtiku matna al-thulata ruba. Kalau tidak bisa ini maka beristilah 1, 2, 3 atau 4. Tetapi kalau tidak bisa berbuat adil maka 1. Ini pangapunten ini masyarakat yang bangsane ibu-ibu Indonesia ora cocok ini. Qur'ane jahat kuwi Qur'ane. Rentan rawan riskan lho. Apapun isi Al-Qur'an panjenengan mengimani itu dari Allah. Panjenengan suka tidak suka harus suka, harus mau menerima. Tidak semudah itu mulai istri papat si wis cukup kok. Ya, tidak boleh berpikir yang macam-macam. Percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik. Jadi yang pertama bahwa Allah menjamin bahwa Quran itu tidak akan berubah sejak diturunkan sampai nanti pada hari kiamat. Kemudian juga ada orang yang saking pintere nang keblinger, pinter keblinger. Oh Quran sing iki ora bener iki. Ada ditaken. Oh ini kurang ini enggak. Allah juga sudah menjamin Quran surat Al-An'am ayat 15 wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa dan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Allah telah sempurnakan kalimat Quran itu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah
kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saya panjenengan, saya sapa kok iki Quran sih ora bener iki jane. Allah mendengar gitu nggih. Ini satu. Quran sudah sempurna, tidak akan berubah, tidak dapat dirubah oleh siapapun sampai hari kiamat. Satu. Yang kedua, Al-Quran itu ayat, saya punya catatan Bu, hilang buat catatan ini, bahwa hilang ya, enggak ke bawah, ada Bu. Quran itu Quran yang jumlahnya 30 juz. Aja ngasih kepeset seperti ada dulu orang yang orang ngerti masalah Quran, masalah Islam, yang cok keminter. Wah ini ya, saya punya teman luar biasa, menguasai sekali. Dia hafal sekali Quran. Dia hafal sampai 35 juz. Jadi guyung Quran iki 30 juz ngomong 35 juz. Oke. Jangan sih kepeset, Quran itu juznya hanya 30. Bu, wayahe kuwi sekolah teng pundi? Putu kula hafid Quran iki. Kula pondokaken teng mriku. Baturaden. Arep sat nggih. Pinter banget iki. Maca Quran bae ndrendeng wis ora usah nganggo maca apa. Niku pun apa juz 35 kok. Lombo lah itu lah, lombo niki. Jadi Quran itu jumlahnya 30 juz. Suratnya 114 surat. Surat ya Fatihah sing ngardewek. Yang keduanya adalah Al-Baqarah sing paling panjang. Kemudian ada Al-An'am, ada Ali Imran, itu surat. Sampai pendek-pendek sing buri-buri niku juz 30 sampai Qul falaq binas niku nggih. Sok wayah panjenengan hafalan itu nggih. Itu. Banyaknya 114 surat. Ada jenenge surat Makkiyah, ada Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan tatkala Rasulullah belum berhijrah ke Madinah. Biasanya pendek-pendek dan menyangkut masalah akidah. Langkung wis diturunkannya tatkala Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, namanya surat Madaniyah. Biasanya panjang-panjang. Ayatnya ada berapa? Ayatnya ada 6.236 ayat. Ini saya dapat dari HP nggih. Dadak nulis wong arep pidato ya nggo banget. Saya ndak apa sing apa ya juse karo surate sejumlah sekian. Yang di ayat piro? Katanya ada berapa? Kata sejumlah katanya ada 77.845 kata. Itu Bapak dan Ibu, Allah menjamin bahwa antar ayat yang satu dengan yang lain tidak ada yang kontradiksi. Di dalam Quran surat Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Quran, orang-orang di luar Islam? Apa orang dalam Quran? Kalau kiranya Quran itu bukan dari Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan antara ayat yang satu dengan yang lain. Kalau kan ada orang sing ora percaya karo Rasulullah, Quran iki karangane manungsa, Muhammad sing gawe. Nah, ini ditantang oleh Allah. Kalau betul bahwa Quran itu bukan dari Allah, mesti kamu akan mendapatkan ayat sejumlah sekian banyaknya satu yang dan kadang-kadang kontradiksi, kadang-kadang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu mudah dihafal dan dipelajari. Quran surat Al-Qamar 32, walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari.
Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, saja panjenengan mestinya sering mendengar sing jenenge tahfidz, apal Quran. Iki bocah-bocah lulusan SMP, SMA wis pada apal Quran. Sehingga ada perguruan tinggi negeri loh Bu, menerima tahfidz Quran. Artinya gini, anak-anak dari lulusan SMA, SLTA masuk perguruan tinggi ini, dia bebas tanpa dites, bebas biaya, milih jurusan apapun boleh kecuali kedokteran. Nggak betul sih, kecuali kedokteran. Kedokteran semacam agak ribet, agak mahal. Jadi silakan masuk. Nah, ada ini perguruan tinggi negeri loh Bu. Perguruan tinggi negeri membuka kesempatan kepada anak-anak lulusan SLTA yang sudah lulus SMA atau aliyah atau STM, SMK masuk perguruan tinggi ini langsung tanpa tes, bebas seluruh biaya sampai lulus, bahkan milih jurusan apapun boleh. Kenapa? Karena perguruan tinggi negeri itu mengakui bahwa anak-anak yang hafal Quran mesti punya keistimewaan luar biasa. Kalau yang IAIN begitu sih patut ya, IAIN UMP patut. Ini perguruan tinggi negeri yang begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, banyak yang namanya orang hafal Quran yang hafal sesurat, hafal rong surat, hafal telung surat, hafal sampai satu juz telung tok, hafal sampai separuh Quran. Itu banyak yang begitu, yang hafal seluruhnya pun banyak. Kenapa begitu? Karena Allah memang menjadikan Al-Quran itu mudah dipelajari, mudah dihafal. Jadi seorang profesor doktor, dia sudah mengajar materi itu, ilmu itu, bukunya itu, apakah beliau hafal dengan buku itu? Enggak hafal. Tapi Quran sampai titik koma apa? Jajal so ada lomba kan Bu, lomba atau tes atau TV itu loh, tahfidz anak kecil itu. Coba Mas tes ya. Ini yang ngetes itu hanya mengatakan kalimat ayat, setengah ayat teruskan, dia bisa neruskan. Itu luar biasanya seperti itu. Bahkan itu kalau kalian ingin mengikuti Ustadz Adi Hidayat, misalnya YouTube-nya Adi Hidayat, bisa loh Quran surat ini ayat sekian, halaman sekian, pojok kiri atas. Quran ayat sekian, kemudian di halaman sekian, di paling bawah kanan. Ini bahwa Allah menjadikan Quran itu memang mudah dipelajari. Lanjut. Jadi kalau penjenengan ada nawa itu kepengen belajar Al-Quran, insya Allah bisa karena mudah. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang lain, Quran itu kan memberikan syafaat. Ini di sebuah hadis riwayat Muslim, sahih, hadis sahih. Saya baca sedikit. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Terus panjang lagi hadisnya. Saya bacakan artinya, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat nanti sebagai yang memintakan syafaat. Ini sok keliru, orang keliru bahwa Quran memberi syafaat itu orang benar. Yang bisa memberi syafaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Rasulullah itu bukan memberi syafaat. Rasulullah memohonkan syafaat. Ya Allah ya Rabbi, ini umatku ya Rasul, umatku sing gene traweh nang masjid Nurul Ihsan. Ya Allah berikan syafaat, berilah pertolongan, berilah, ini memberi rekomendasi. Ya Allah berikan syafaat, berikan pertolongan di dunia umatku ini loh, yang sering ngaji di Masjid Nurul Ihsan. Nah,
Rasulullah memohonkan syafaat. Begitu pula Al-Quran itu memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dulu sering membaca, mentadaburi, memahami. Ini memohonkan syafaat. Kemudian yang berikut, selain memohonkan syafaat, keistimewaan yang lain adalah keutamaan Quran adalah sebagai hakim kitab. Ini Quran surat Maidah ayat 48. Mbok kesuwen tak bacakan artinya saja. Dan kami telah turunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi dulu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, itu ada hal-hal yang sekarang terjadi, dulu belum ada. Di Quranlah yang menyempurnakan. Dulu ya sudah benar, apa yang turun sudah benar semuanya. Karena ada yang kurang, Quranlah yang menyempurnakan. Kemudian juga sebagai batu ujian, kalau di kitab bukan yang 4 dongeng, kitab sana kok begini, kembali kepada Al-Quran untuk landasan. Kemudian yang keenam, Quran itu mengandung kebenaran. Al-hakum rabbika fala takum minal mumtarin. Ini simpelnya saja bahwa dulu pada tahun 1400-an yang lalu itu tentang dunia kedokteran, tentang janin belum diketahui bahwa tentang manusia itu kejadiannya seperti ini. Dulu belum ditemukan. Kalau sekarang sih pakai teknologi, ilmunya sudah maju. Tapi di dalam Quran surat Al-Mu'minun dikatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal di tanah. Kemudian kami jadikan saripati atau panggunten istilahnya mani dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim ibu. Kemudian dari air mani itu kami jadikan segumpal darah di dalam rahim itu. Kemudian dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Ini diceritakan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu Muhammad Rasulullah sudah menyampaikan itu 1400 tahun yang lalu. Padahal dulu Quran belum menemukan seperti itu. Baru sekarang benar. Termasuk ada manusia sampai naik ke bulan kalau kita ngimpi. Nyatanya sekarang betul. Banyak kejadian di Quran itu juga menyebutkan hal-hal yang sudah terjadi. Sejak Muhammad Rasulullah kok cerita tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ibrahim, kan Muhammad belum tahu ketemu. Tapi Rasulullah Muhammad menyampaikan itu di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu mengandung hal-hal yang sudah lalu maupun yang akan datang pada waktu diturunkan itu. Kemudian yang terakhir, bahwa keistimewaan Al-Quran yang adalah keistimewaan bagi yang menghafalkan. Ini sebuah hadis, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian dia berkata, loh, Quran kok berkata? Ya, di hari kiamat nanti jangan dibayangkan seperti sekarang. Quran kok, Quran nanti akan berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan kepada tahwid. Orang yang menghafal Quran akan diberi perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafid Quran, yaitu mahkota kemuliaan. Kemudian Quran meminta lagi karena apalanya banyak. Ya Allah lagi, ya Allah berikanlah mahkota lagi, berikan lagi, dan seterusnya. Artinya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan mengusulkan, memohonkan kepada Allah selain dari syafaat, pertolongan, perlindungan,
Ini juga Quran mengusulkan kepada orang-orang yang hafal dengan Al-Quran, dia dimintakan mahkota. Seberapa bagus dan banyaknya mahkota itu tergantung banyaknya hafalan. Bahkan ibu, bapak, di riwayat yang lain, tatkala ada seorang anak dia tahfidz Quran, maka orang tuanya pun akan mendapatkan mahkota di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang tua yang berlomba-lomba nyekolahkan anaknya supaya dia bisa hafal Al-Quran. Ini alasannya itu. Sehingga kami sampaikan lagi kesimpulannya bahwa kita imani Al-Quran sebagai kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kita imani itu Al-Quran. Kemudian Quran itu selalu terjaga sejak dulu sampai hari kiamat, pasti dan pasti itu akan terjaga isinya, tidak akan berubah. Kemudian di dalam Al-Quran tidak akan terjadi kontradiksi antara ayat yang satu dengan yang lain. Kemudian Al-Quran termasuk kitab yang mudah dipelajari, dan Al-Quran akan memohonkan syafaat kepada Allah SWT pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran menjadi pelurus kalau ada hal-hal yang bertentangan, kemudian pelengkap, penyempurna dari kitab-kitab yang lalu. Kemudian di dalam Quran apa yang diceritakan yang lalu maupun yang datang semuanya adalah benar, dan Allah akan memberikan keistimewaan hadiah kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Angel yang penting kok ditakoni yang dalam apa bae mau jelasin, sehingga bisa membuka YouTube. Nah untuk itu monggo ibu bapak yang belum bisa membaca Quran belajar, yang sudah bisa lebih dimahirkan, yang sudah mahir bisa lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Dan mungkin insya Allah, karena termasuk ini kan sudah 10 hari terakhir ya, mungkin sudah mulai etikaf, mulai apa di etikaf ngapa baik. Di etikaf yang baca sholat mutlak, ya terawih sore sih, iya sholat mutlak. Kemudian apa, berdoa, zikir kepada Allah, apa yang apalkan silakan, termasuk membaca Al-Quran. Ini ngajak keseron mengganggu yang lain. Ini bapak yang saya hormati, karena sudah waktunya sudah lewat, maka mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.